Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kebahagiaan di waktu subuh ini kita bisa kembali untuk sama-sama bisa muzakarah ilmiah, untuk murojaah bagi yang sudah pernah belajar ilmu hadis, yakni setiap hari Rabu pada sholat subuh kita mengkaji salah satu kitab yang menjelaskan dasar-dasar dari ilmu hadis, yaitu kitab Al-Qawaidul As-Sasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, karya dari As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang kelima untuk mengkaji kitab ini. Tak terasa, ya, ini sudah pertemuan yang kelima. Namun bagi yang tentu saja belum lengkap menyimak dari mulai pertemuan pertama, silahkan untuk melihat pembahasan kami di channel NSTV, ya, di Ngaji Subuh TV. Mudah-mudahan bisa merangkai informasi, merangkai maklumat dan pemahaman, sehingga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan 1 sampai dengan 4 bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Demikian juga iwafila yang dirahmati Allah Ta'ala yang ikut sejak awal, namun ada beberapa hal yang mungkin terlewat atau belum dipahami, silakan untuk diputar kembali. Insya Allah sekarang kita akan masuk pada pertemuan yang kelima, ya. Ini adalah satu nikmat di waktu subuh yang mulia, di waktu yang kita dianjurkan untuk tidak tidur lagi, ya, menghidupkan waktu subuh ini dengan berzikir kepada Allah, dengan tolabul ilmi, ya, dan dengan baca Quran misalnya, atau dengan berbagai macam kebaikan yang lain. Alhamdulillah, melalui fasilitas ngaji subuh ini kita di seantero penjuru Indonesia ini bisa sama-sama untuk ngaji, ya, ngaji subuh. Dan yang dikaji setiap subuh juga sangat beragam, ya, topik temanya. Dan insya Allah di hari Rabu kita mengkaji salah satu kitab, ya, kitab yang sangat penting, yakni terkait dengan mustalah hadis, yang kita pilihkan dari kitab yang paling sederhana. Ya, insya Allah ini adalah kitab yang paling sederhana. Baik, silakan wafillah yang dirahmati Allah, dibuka. Sekarang kita akan masuk sebagaimana publikasi, yakni terkait dengan hadis qudsi. Ya, lalu kemudian apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Ya, barangkali di antara kita masih
belum bisa membedakan apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an, begitu. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara hadis, hadis itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan satu, bahkan hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Ya, itu adalah hadis. Itu kata kunci yang harus dipegang oleh kita semua kalau kita bicara hadis, berarti ya itu, ya. Yani apa? Ma'udhifa, apa-apa yang disandarkan ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, perkataan Nabi, sabdanya Nabi, kemudian juga dari perbuatannya, kemudian dari takrir atau persetujuannya, kemudian yang terakhir ausifatin, dari sifat-sifat Nabi, baik sifat penciptaan maupun sifat akhlak. Jadi apapun yang disandarkan kepada Nabi itu adalah hadis. Paham ya? Hadis apapun itu. Ya. Jadi secara mutlak begitu ya. Nah, tentu saja yang dimaksud di sini adalah hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang disandarkan pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tadi kan hadis mutlak, pokoknya hadis saja. Maksudnya hadis yang kalau diklasifikasikan yang marfu, yang bersandar kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang tidak disandarkan pada Nabi, contohnya yang disandarkan kepada para tabi'in, ini yang kemudian kita sebut dengan hadis maqtu. Jadi perkataannya tabi'in misalnya. Atau yang disandarkan kepada sahabat, yakni perkataannya sahabat misalnya. Nah, ini yang disebut hadis mauquf, ya, hadis mauquf. Nah, yang disandarkan kepada baginda Nabi adalah hadis marfu, ya, atau dalam bahasa yang umumnya, bahasa yang mutlaknya, kita boleh katakan hadis saja, ya. Kalau kita sebut hadis min haisul itlaq, ya, secara mutlak berarti adalah idofatnya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, sekarang ada hadis qudsi ternyata. Hadis qudsi itu apa? Ya, kita akan bahas insyaallah ya. Silakan dibuka. Kalau di PDF ini masuk di halaman 11 kalau tidak salah, ya. Kita buka sama-sama. Ini PDF-nya. Silahkan untuk dibuka kitabnya. Bagi yang belum punya, pakai PDF, nggak masalah. Minggu lalu kita udah bahas ini, ta'arifun awaliyah, ya, definisi-definisi pokok, definisi-definisi dasar. Nah, ini yang tersisa adalah bahasan hadis qudsi halaman 11, ya, hadis qudsi. Salah ya, sudah dibuka kitabnya ya semua ya. Ya. Baik yang pernah ngaji maupun yang belum ngaji, kita sama-sama mengkaji kembali ilmu hadis ini. Bagi yang terbiasa baca kitab maupun yang belum terbiasa baca kitab, kita sama-sama ngaji kitab ini, yang dasar ini. Ya. Bagi yang sudah akrab dengan kitab-kitab ulama, kitab-kitab kuning maupun yang belum akrab, nah sekarang kita akrabkan, ya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-allamah al-muhaddis as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fidaraini amin ya rabbal alamin. Al-hadisul qudsiyu nisbatun ilal qudsi wal qudsu huwa taharatu wa tanzihu wa yutlaqu alaihi al-hadisu al-ilahiyyu nisbatan lil ilahi wal hadisu rabbaniyu nisbatan li rabbi jalla wa ala. Hadis qudsi, ya, ini kita akan bicara hadis qudsi. Qudsi ini, ya, merupakan penisbatan pada lafaz al-Quds, ya, nisbatun ilal Quds, yakni penisbatan kepada lafaz al-Quds, ya. Apa itu al-Quds, ya? Apa itu al-Quds? Al-Quds itu berarti at-thaharah, yakni bersih dan juga suci, ya, bersih dan suci.
Jelas ya. Sekali lagi, al-hadisul qudsi. Nah, qudsi sendiri adalah penisbatan ilal qudsi, yakni kepada al-quds, di mana makna al-quds wal qudsu huwa, yakni adalah bersih dan suci. Nah, qudsi ini dikatakan di sini ya, wa yutlaqu alaihil hadisu al ilahiyyu nisbatan lil ilahi. Beliau mengatakan di sini bahwa ya qudsi ini dimaksudkan untuk hadis yang bersifat ilahi. Ya. Jadi dimaksudkan untuk hadis yang bersifat ilahi ya, yakni dikaitkan dengan ilah, yakni Allah ya, dengan ilah. Kemudian juga dikatakan di sini wal hadisur rabbani, hadis yang bersifat robbani, yakni yang dikaitkan dengan Rob. Ya. Ini disebutnya apa tadi? Disebut dengan nisbatan lil ilahi, dan juga yang berikutnya adalah wal hadisur rabbani nisbatan li rabbi jalla wa ala. Dinisbatkan kepada Rabb jalla wa ala. Jelas ya sampai di sini ya. Maka secara istilah kita bisa pahami berarti hadis qudsi itu hadis yang memang dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena hadis qudsi itu maknanya adalah al-hadisul ilahiyyu, hadis yang nisbatan lil ilah, atau wal hadisur rabbaniyyu, yakni nisbatan li rabbi jalla wa ala. Ya, yang dinisbatkan kepada ilah atau dinisbatkan kepada Rabb ya, disebutnya adalah al hadisul ilahiyyu atau al hadisur rabbaniyyu. Baik, sampai di sini insyaallah ini masih gampang ya, jelas sekali. Ini maksud dari hadis qudsi. Nah, kalau dirangkai lagi secara apa? Secara istilah tadi baru bedah secara bahasa dan nisbahnya kemana. Nah, sekarang wa huwa fil istilahi ma adhafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ila rabbih azza wa jalla min ghairil Qur'an. Secara istilah dalam makna istilahnya hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Allah ya, kepada Rabb azza wa jalla selain Quran. Ya, paham sini? Jadi saya lagi, yang disebut dengan hadis qudsi adalah ma'adhafahur rasulu sallallahu alaihi wasallam wa asnaduhu ila rabbi azza wa jalla min ghairil Qur'an. Adalah apa-apa, ini apa-apa, adhafahur rasulu, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya. Jelas ya, Rasul menyandarkannya atau Rasul mensanadkannya, begitu ya, menyandarkannya sama ya, mengidofatkannya atau menyandarkannya. Nah, hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyandarkannya, kemudian mensanadkannya, maksudnya adalah menyandarkan juga ila rabbihi, kepada Rabbnya azza wa jalla, yang maha mulia dan maha tinggi, min ghairil Qur'an, selain dari Al-Qur'an. Berarti itu hadis qudsi yang diidofatkan, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya selain daripada Al-Qur'an, maka itu hadis qudsi. Ya, itulah hadis qudsi. Ya. Sampai di sini insyaallah makin jelas ya. Kemudian mithaluhu, contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Perhatikan di sini. Di sini ada kata-kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di mana apa? Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, di mana Allah berfirman. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Nah, ya. Jadi ini bedanya hadis biasa, hadis marfu dengan hadis qudsi itu ini. Jadi di hadis tersebut adalah hadis yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam adhafahu wa asnadahu ila rabbih, gitu. Ya, di mana Nabi menyandarkannya kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Quran. Selain Quran. Maka redaksi di sini juga menarik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, qala Allah tabaraka wa taala, berfirman Allah tabaraka wa taala. Jadi ini firman dari Allah tabaraka wa taala. Apa firman Allah tabaraka wa taala? Ya ibadi inni haramtu zulma. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan aniaya pada diriku. Ya. Kemudian dilanjutkan, apa namanya, ala ya nafsi ya, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Katakan, ya ibadi inni haramtu dzulma alayya nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan aniaya pada diriku, ya, pada diriku. Kemudian aku menjadikannya haram atas kalian. Wa ja'altuhu bainakum, dan menjadikannya haram atas kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat aniaya. Al-hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslimun. Nah, hadis ini adalah hadis qudsi, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa ciri hadis qudsi? Adalah qala tabaraka wa ta'ala. Ini firman dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, adapun secara matan ya, redaksi hadis ini ada demikian. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang haramnya berlaku aniaya. Baik berlaku aniaya kepada Allah Subhanahu wa taala maupun berlaku aniaya kepada sesama manusia, haram hukumnya. Berlaku aniaya kepada Allah apa? Ya banyak, di antaranya adalah tidak mengimaninya, tidak mengikuti perintahnya, petunjuknya, melanggar ketentuan atau had atau hududnya. Nah, itu semuanya adalah berlaku aniaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mengandung aspek atau unsur balaghah yang kita harus pelajari dari sisi itu ya. Kemudian wa bainakum, dan juga mengharamkan perilaku aniaya di antara kalian ya. Contoh aniaya kepada sesama manusia apa? Di antaranya adalah melanggar haknya ya, tidak berlaku adil, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, yakni zalim itu. Nah, itulah ya, fala tadzallamu, dan janganlah kalian berlaku aniaya. Nah, ini contoh dari hadis qudsi. Hadis qudsi banyak. Hadis qudsi itu jumlahnya banyak. Ada kitab-kitab yang secara khusus itu menghimpun hadis qudsi. Kalau yang mau yang ringkas-ringkas, ada kumpulan 40 hadis qudsi. Sekitar beberapa bulan yang lalu kita di Khadimus Sunnah pernah mendawuhkan itu ya, 40 hadis qudsi ya. Judulnya lupa lagi, pokoknya hadisnya itu ya, Arba'una al-Qudsiyah. Jadi hadis arba'in terkait dengan hadis-hadis qudsi yang ditulis oleh Imam Ali Mula Al-Qari. Waktu itu kita selesaikan khatam ya, satu hari itu full ya, 40 hadis qudsi yang disusun oleh beliau. Nah, jadi banyak ya, banyak contoh hadis qudsi itu banyak. Itu yang disampaikan di kitab ini hanyalah satu contoh saja yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Kemudian kita sekarang ingin melihat bagaimana ungkapan-ungkapan menarik dalam hadis qudsi. Dikatakan di sini wa qaulus sahabi masalan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla wa hakadha. Nah, ini ungkapannya gini ya. Ciri hadis ini. Wa qaulu sahabi masalan, yakni ungkapan sahabat ya atau ungkapan sahabat. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Fi ma yarwihi ya di dalam hadis yang beliau riwayatkan. Nah, begitu. Di dalam hadis yang beliau riwayatkan an rabbihi dari Rabbnya azza wa jalla. Jadi kalau kita menemukan sigat atau ungkapan semacam ini, berarti ini adalah ungkapan apa? Yang menunjukkan hadisnya hadis qudsi. Kan kalau sahabat mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha, itu hadis marfu kan, tapi kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Nah, ini udah hadis qudsi kalau ini. Rasul bersabda kata sahabat. Ya, Rasul bersabda kata sahabat dalam hadis yang beliau meriwayatkannya dari Allah Jalla wa Ala. Ya, ini adalah apa namanya hadis ungkapan-ungkapan yang menunjukkan hadis qudsi. Nah, kemudian kita lanjutkan wasumiya hadisan li'annahu min qauli rasuli sallallahu alaihi wasallam wa min hikayatihi lahu an rabbih. Mungkin muncul pertanyaan, loh kenapa kalau firman Allah nggak disebut Al-Quran saja? Kenapa disebut hadis begitu ya? Kenapa nggak disebut apa? Al-Quran saja. Kenapa malah disebut hadis? Dikatakan di sini dijawab. Wasumiya hadisan. Ya, disebut hadis. Kenapa disebut hadis? Karena berasal dari sabdanya Rasul. Li'annahu min qauli Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena atau berasal dari sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari pemberitaan beliau akan isi hadis tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sabdanya Rasul atau hikayatihi atau ceritanya Rasul, ya, pemberitahuannya Rasul. Akan isi hadisnya itu dari Rabb-nya. Nah, jadi itu bedanya. Kalau Quran itu bukan qaulnya Rasul. Quran itu adalah firman Allah. Kalau hadis qudsi itu sabdanya Rasul. Tetap beda ya. Sekali lagi apa? Quran itu firman Allah. Rasul tidak mengubah dikit pun. Ya, tidak mengubah sedikit pun. Tetapi kalau hadis qudsi adalah kata-katanya Rasul. Rasul dapatkan pesannya dari Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi misalnya. Ya. Kemudian Rasul sampaikan. Jadi murni itu adalah qaul Nabi, qaul Rasul, maka disebut hadis. Tidak disebut apa? Tidak disebut Quran. Li'annahu min qauli Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Inilah mengapa disebut dengan hadis. Ya, tidak disebut dengan Al-Quran. Demikian ya penjelasan kenapa disebut dengan hadis. Sumya hadisan li'annahu min qauli Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa min hikayatihi lahu an rabbih. Berikutnya dikatakan di situ wasumiya qudsiyan. Disebut qudsi. Kenapa disebut qudsi? Ya, kenapa harus disebut qudsi segala? Begitu. Maka dijelaskan oleh beliau li'annahu usnida ila rabbi jalla wa ala min haitsu innahul mutakallimu bihi wal munshi'u lahu wa huwal munazzahu an kulli ma la yaliqu. Ya. Disampaikan di sini bahwa kenapa disebut qudsi, karena li'annahu usnida ila rabbi jalla wa alla. Ini jawabannya. Disebut qudsi karena hadis tersebut disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala, kepada Rabb Jalla wa'ala, ya. Jadi ini alasan kenapa pakai kata qudsi, karena li'annahu usnida ila Rabbi Jalla wa'ala. Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa dari segi bahwa dialah Allah pembicara dan yang memunculkan isi hadis. Ya,
wa min haitsu innahu al-mutakallimu bihi wal munsyi'u lahu. Ya. Kemudian wa huwal munazzahu an kulli ma la yaliqu. Ya. Dan ya maha suci Allah dari setiap hal yang tidak layak ya. Nah, ini ini penjelasannya. Ini penjelasannya. Jadi kenapa disebut qudsi gitu. Ini jawabannya. Karena dia disandarkan kepada Allah, kepada Rabb ya, Azza wa Jalla. Kemudian dari sisi juga Allah lah yang sebagai mutakallimnya, yang sebagai yang pembicaranya gitu, yang berkalamnya. Ya, yang juga memunculkan isi hadis ya. Tentu saja Allah maha suci dari penyerupaan terhadap makhluk. Nah, kemudian disampaikan di bagian akhir ya, di bagian akhir dari bahasan ini, wa min ma'rifati haqiqatil hadisil qudsi yazharul farqu bainahu wa bainal qur'ani wal hadisin nabawi ya. Wa min ma'rifati haqiqatil hadisil qudsi, katanya dari kita mengerti hakikat hadis qudsi, kita faham terkait dengan hakikat hadis qudsi, maka katanya yazharul farqu, tampaklah perbedaan bainahu, antara hadis qudsi, wa bainal qur'ani, dengan Al-Qur'an, wal hadisin nabawi, dan hadis nabawi. Ya, beda ya perbedaan. Kalau hadis qudsi dengan hadis nabawi kan jelas. Hadis qudsi dan hadis nabawi sama-sama qaulnya Nabi, bedanya kalau hadis qudsi itu dari Allah, disandarkan kepada Allah. Nabi dapat langsung dari Allah melalui mimpi. Kalau hadis nabawi adalah murni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun maknanya dari Allah tetap ya, maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaznya murni dari Nabi dan tidak disandarkan kepada Nabi, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sandaran akhirnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, itu hadis nabawi. Dan hadis nabawi itu adalah hujjah, adalah dalil ya, sebagaimana Al-Qur'an. Baik, sekarang kita akan menjelaskan di bagian terakhir apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Quran. Ini mungkin yang masih dianggap membingungkan. Maka akan kita rinci dalam bahasan sebagai berikut. Al-farqu bainal hadisil qudsi wal Qur'ani. Perbedaan ya, perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. Apa kira-kira perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Di paragraf yang pertama, beliau menjelaskan begini, infaradal Qur'anu bimazaya wa khasa'isa laysat litilkal ahadisi wa hiya tusawwirul faraqa bainahu wa bainal hadisi wa hiya. Beliau menyampaikan di sini bahwa Al-Qur'an memiliki beberapa keistimewaan yang infarada itu menyendiri. Jadi khas ya, khas menyendiri. Ya, infaradal Qur'anu, menyendiri Al-Qur'an, maksudnya khas ya, beda dengan yang lain. Ya, dari sisi apa? Dari sisi tadi memiliki keistimewaan dan karakteristik ya, bimazaya wa khosais ya. Dia memiliki keistimewaan laisat litilkal ahadisi, yang tidak dimiliki oleh hadis ya. Nah, keistimewaan ini sekaligus membedakan antara Quran dengan hadis. Jadi khosois tadi itu adalah sekaligus membedakan antara Quran bainahu wa bainal hadis, antara Quran dengan hadis. Quran. Iya, maksudnya Quran dengan hadis qudsi maksudnya ya. Membedakan antara Quran dengan hadis, termasuk hadis qudsi begitu ya. Membedakan antara Quran dengan hadis, termasuk hadis qudsi. Karena hadis qudsi adalah bagian dari hadis. Ya, jangan salah, hadis qudsi bagian dari hadis, bukan bagian dari Quran. Nah, lantas apa perbedaannya?
Berikut ada 8 ya kalau di kitab Al-Qawaidul Asasiyah, tapi kalau di kitab Al-Manhalul Latif ada 9. Yang ke-9-nya dicoret ya dalam kitab Al-Qawaid Asasiyah nggak dimasukkan. Al-awwalu yang pertama apa gerangan? Yang pertama adalah Al-Qur'anu mu'jizatun baqiyatun ala alla marriddukhuri mahfuzun minat taghyiri wat tabdili mutawatirul lafzi fi jami'i kalimatihi wa hurufihi wa uslubihi. Quran, ya, Quran dikatakan di sini adalah mukjizat yang baqiyah, mukjizatun baqiyatun, mukjizat yang abadi. Ya, mukjizat yang apa? Yang abadi. Yang abadi sepanjang masa. Ya, dikatakan di sini ala maridzuhurihi, ya, sepanjang masa. Mahfuzun, terjaga. Jadi dia adalah mukjizat sepanjang apa? Sepanjang masa, ya. Lalu kemudian bukan hanya mukjizat sepanjang masa, tapi juga mahfuzun minat taghyiri wat tabdili, terjaga. Dari apa? Dari taghyir, perubahan, wat tabdil, dan juga pergantian, ya. Dia terjaga dari perubahan sedikit pun atau pergantian sedikit. Kemudian berikutnya adalah wa mutawatirul lafzi fi jami'i kalimatihi wa hurufihi wa uslubihi. Mutawatir lafaznya. Ya, mutawatir lafaznya dalam semua kalimat, kata, wa huruf-huruf, wa uslub, dan gaya bahasanya. Jadi yang mutawatir itu bukan Al-Qur'an dalam arti mujmalan secara kolektif saja, tapi mutawatir sampai kalimatnya, hurufnya, dan uslub-uslubnya. Nah, itulah Al-Quran. Kalau hadis berbeda. Kalau hadis itu tidak mengandung mukjizat. Ya, tidak mengandung mukjizat yang abadi sepanjang masa. Kemudian juga tidak mahfuzun minat taghyiri wat tabdil. Buktinya apa? Buktinya ada usaha-usaha yang dilakukan oleh para pihak untuk memalsukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara mereka berhasil kan mengelabui umat, memalsukan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hadis qudsi. Ya. Jadi ada taghyir wa tabdil. Bahkan taghyir juga ada yang dibolehkan. Contoh apa? Ketika seorang ulama meriwayatkan hadis, ya hadis qudsi misalnya, bil makna, secara makna itu dibolehkan. Ya, meriwayatkan hadis dengan maknanya atau memotong, itu dibolehkan. Asalkan tidak menyimpangkan makna. Tapi kalau Quran, meriwayatkan Quran dipotong nggak boleh. Atau makna saja nggak boleh. Ya, makna saja nggak boleh. Harus apa adanya. Tapi kalau hadis bisa dengan maknanya saja. Nah, itu ya. Kemudian mutawatir lafaznya di dalam seluruh kalimat, huruf, dan uslub. Kalau hadis enggak. Ya, tidak semuanya hadis mutawatir. Ada yang mutawatir lafaz, ada yang mutawatir makna juga ada, tapi juga ada yang ahad, ya, yang paling banyak bahkan hadis itu ahad. Nah, ini bedakan antara Quran dengan hadis, termasuk hadis qudsi di sini. Makanya hadis qudsi nggak semua sahih, banyak hadis qudsi yang dhaif. Berikutnya yang kedua, atsani hurmatu riwayatihi bil makna, ini yang tadi saya sebutkan. Ya, haram meriwayatkannya secara makna untuk Quran ini. Haram meriwayatkan Quran dengan makna. Nggak bisa. Apa itu periwayatan? Periwayatan itu dulu dalam konteks periwayatan ya. Di era periwayatan. Ya, sebelum di apa namanya? Kolam hadis, sebelum dibukukannya hadis. Ya. Kolam hadis sebelum dibukukannya hadis. Itu para ulama bisa meriwayatkan secara ma'nawi. Secara maknawi. Makanya antara satu rawi dengan rawi lain bisa berbeda redaksinya itu. Tapi diterima asalkan tidak jauh perbedaannya. Atau bahkan secara makna saja menyimpulkan. Itu juga dibolehkan selama tidak menyimpangkan makna. Ya, tidak menyimpangkan. Nah, itulah kurang lebih. Jadi haram untuk meriwayatkan secara makna.
Kalau hadis boleh secara makna dengan ketentuan-ketentuan, ya. Di antaranya adalah dia alim terhadap apa yang ia riwayatkan, dia tahu persis tentang apa yang diriwayatkan. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah dia tidak memalingkan dari makna, ya, tidak memalingkan dari makna ketika dari redaksi hadis yang seharusnya gitu. Ketika dia meriwayatkan secara maknawi. Baik, itu bedanya ya Quran dengan hadis. Asal isu yang ketiga adalah hurmatu massihi lil muhdisi wa hurmatu tilawatihi lil junubi wa nahwihi. Ya. Untuk Quran nih ya, haram menyentuhnya bagi yang muhdis. Ya, bagi yang berhadas, haram menyentuhnya. Wa hurmati tilawatihi lil junubi wa nahwihi. Dan juga haram tilawah bagi yang junub, ya, atau yang sejenisnya, contoh haid juga ya, dan nifas juga, membaca Al-Quran dengan niat tilawah, dengan niat apa? Tilawah atau qiraah, haram hukumnya. Kalau baca hadis gimana? Enggak haram. Sebenarnya secara fikih enggak haram. Misalnya dia tidak punya wudhu, pegang kitab hadis, enggak haram secara fikih. Dia nggak punya wudhu, baca hadis-hadis Bukhari, hadis-hadis Muslim misalnya, itu tidak haram secara fikih. Hanya tinjauan apa? Tinjauan adab. Kalau kita bahas dalam kitab Ta'limul Muta'alim, jangankan baca hadis, baca buku saja para ulama senantiasa menjaga wudhu. Ya. Kenapa? Karena ilmu adalah nur dan wudhu adalah nur. Dua-duanya harus bertemu kan? Maka harus menjaga wudhu jika kita ingin mendapatkan tambahan ilmu. Begitu ya, kurang lebih begitu. Nah, kalau menyentuh Quran itu haram. Kalau menyentuh hadis, kitab hadis itu enggak haram. Dalam secara fikih. Tapi ya terlarang juga, dalam arti apa? Enggak boleh juga gitu bagi seorang pelajar hadis, apalagi yang ngerti kemuliaan hadis, kita pegang kitab hadis atau membaca hadis tapi tidak punya wudhu, itu tinjauannya tinjauan yang lain, tinjauan adab di antara. Kalau secara fikih kan nggak haram, termasuk tilawah. Tilawah bagi yang junub, haid, nifas kan haram. Dalam madzhab Syafi'i ya, haram tilawah bagi wanita haid dan nifas. Ini kan dikiaskan dengan junub ya, tilawah bagi yang junub. Nah begitu kurang lebih. Tapi dengan niat tilawah ya. Kalau niatnya niat zikir, niat doa, niat murojaah nggak masuk. Kalau niatnya tilawah berarti nggak boleh. Baik, sampai sini jelas ya. Jadi secara fikih menyentuh hadis bagi yang muhdis dan bertilawah ya, bagi yang junub itu haram terhadap Al-Quran. Kalau hadis enggak. Kemudian selanjutnya adalah ta'ayyunuhu fis sholat. Nah, ini dia. Untuk Quran itu adalah ta'ayyunuhu fis sholat. Yang keempat ini keempat, ar-rabi'. Harus dibaca dalam sholat. Ya. Kalau hadis, ada nggak yang harus dibaca? Ya, jadi harus dibaca sholat. Apa? Al-Fatihah. Ya. Ta'ayyunuhu fis sholat. Ya, ini Quran surah Al-Fatihah. Wajib dibaca saat sholat. Di dalam sholat. Berikut yang ke berapa? Al-Khamisu yang kelima. Ya. Yang kelima adalah tasmiyatuhu Qur'anan. Dinamakan dengan Al-Quran. Hadis nggak boleh dibaca disebut Al-Quran. Hadis qudsi saja walaupun disadarkan kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita cukup sampaikan atau katakan hadis qudsi. Tapi kalau Quran ya namanya Quran ya. Tasmiyatuhu Qur'anan. Kemudian ini yang kelima. Sekarang kita masuk ke yang keenam, as-sadisu yang keenam. Ya.
Yang keenam adalah at-ta'abbudu bi qiraatihi wa kullu harfin minhu bi asyri hasanatin. At-ta'abudu bi qiraatihi, yakni beribadah dalam atau ketika qiraah. Nah, ini ibadah, ya ibadah. Menjadi ibadah dengan membacanya. Bahkan dikatakan begini, wa kullu harfin, dan setiap huruf katanya itu menyamai apa? 10 kebaikan. Ya. Satu huruf atau setiap hurufnya itu mengandung 10 kebaikan. Nah, ini maksud dari at-ta'abudu bi qiraatihi. Ta'abud, yakni beribadah, dianggap ibadah ketika kita membacanya. Allah ya. Sedangkan membaca hadis ibadah enggak? Nah, qiraah hadis itu enggak ada. Qiraah hadis yang itu bernilai ibadah gitu ya. Dari si qiraahnya ya, bukan mengkaji hadisnya, bukan. Kalau mengkaji hadis ya jelas dapat pahala ya. Karena ibadah itu kan khas ibadah. Ada kaifiyah tertentu. Ya, ada kaifiyah tertentu. Oleh karena itu, membaca Quran itu memang ta'abud, sedangkan membaca hadis itu bukan ibadah, bukan ta'abud. Berpahala nggak? Ya berpahala ya, baca hadis masa nggak berpahala ya, apalagi diniatkan untuk kecintaan kepada Nabi, mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hal, ya, dengan beragam kepentingan. Ada yang siapa namanya mujtahid mungkin mengkaji hadis untuk berdalil, ada bukan mujtahid ya, cuman apa namanya muqallid, tapi dia banyak membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu ya, ta'abud bi qiraatihi wa kullu harfin minhu bi asyri hasanatin. Kemudian asabi' yang ketujuh adalah tasmiyatul jumlati minhu ayatan wa tasmiyatu miqdarin makhsusin minal ayati suratan. Yang ketujuh adalah penamaan dalam jumlah tertentu dengan ayat, dan kumpulan ayat dalam jumlah tertentu disebut surat. Ya, itu khas kan. Jadi penamaan apa tadi? Tasmiyatul jumlati minhu ayatan ya. Penamaan dalam jumlah tertentu disebut ayat. Kemudian wa tasmiyatu miqdarin mahsusin minal ayati suratan. Ya. Kemudian penamaan untuk kadar dari ayat tertentu, dari kadar tertentu dari ayat-ayat yang ada disebutkan surat. Makanya ada surat, ada ayat. Kalau hadis kan nggak ada ayatnya, nggak ada suratnya. Yang ada paling apa? Judul bab, itu pun dibuat oleh siapa? Oleh penulis kitab. Ya, oleh siapa? Oleh yang menghimpun hadis di dalam kitab, maksudnya gitu ya. Yang menghimpun hadis di dalam kitab, maka dibuat judul bab. Baik, itu nomor berapa? As-sabi'u. Yang ke-7. Yang ke-8, yang terakhir. Ya, yang terakhir ini dikatakan di sini atsaminu lafzuhu wa ma'nahu min indillahi biwahyin jaliyin bittifaqin bi khilafil hadisi falaisat lahu hadhil khasais. Nah, ini jelas ya. Jadi apa katanya? Di bagian yang ke-8 ini, lafaz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wahyu yang jelas. Ini Quran ini. Lafzuhu, lafaznya, wa ma'nahu, dan maknanya, ya, min indillahi, dari sisi Allah. Kalau hadis, lafzuhu dari Nabi, lafaz dari Nabi, maknanya dari Allah, kemudian min, ya ini ya, langsung yang dari Allah itu adalah maknanya. Sedangkan lafaznya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau apa hadis, kalau hadis gitu ya, kalau hadis. Kalau Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah.
labzuhu wa ma'nahu min ghairi min indillah. Biwahyin jaliyin, dengan wahyu yang apa? Jali, yang tinggi, yang agung, ya. Dengan wahyu atau dengan wahyu yang jaliyin, yang jelas, yang nampak, boleh juga. Dengan wahyu yang jelas atau terang benderang. Dan dikatakan di sini adalah bittifaqi, dan ini adalah sudah sesuai dengan kesepakatannya para ulama, ya, sesuai dengan kesepakatannya para ulama. Bikhilafil hadisi, katanya laisat lahu hadhil khosois. Beda dengan hadis, kata beliau. Kalau hadis tidak memiliki kriteria-kriteria atau khosois atau karakteristik ini. Ya. Kalau yang mengkajinya baru-baru dalam apa, ilmu hadis ini. Nah, itulah kurang lebih perbedaan antara Quran dengan hadis qudsi, ya. Atau di sini adalah perbedaan Quran dengan hadis saja. Karena hadis qudsi adalah bagian dari hadis. Insyaallah jelas ya sampai sini ya. Masih ada waktu cukup panjang, saya cukupkan terkait dengan bahas hadis qudsi. Karena bab selanjutnya udah pada bab yang berbeda. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau sampaikan silakan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.